Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Saudara-saudara yang senantiasa semoga dirahmati Allah SWT, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini, detik ini, kita masih diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita di yaumul qiyamah nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah SWT, kali ini saya akan menyampaikan tentang peristiwa besar saat bulan Ramadan yang mungkin menjadikan pelajaran bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Banyak peristiwa besar dan bermakna terjadi saat bulan Ramadan, bulan penuh berkah bagi umat Islam khususnya. Beberapa di antaranya adalah turunnya Al-Quran, perang Badar, hingga wafatnya istri Rasulullah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah SWT, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Tetapi untuk saat ini saya hanya akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, ini adalah peristiwa besar, di mana peristiwa ini adalah awal dari nubuwah dari Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, ditandai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya ayat ini, maka Muhammad telah diangkat sebagai nabi, sebagai seorang nabi penutup para nabi-nabi yang lain. Dan setelahnya tidak ada lagi. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa turunnya Al-Quran ini bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi.
Untuk yang kedua, peristiwa yang kedua ini adalah peristiwa besar, yaitu wafatnya istri Rasulullah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Muhammad SAW yang pertama. Beliau wafat pada tanggal 10 Ramadan pada tahun 619 Masehi. Rasulullah bersedih sekali dengan wafatnya istri beliau karena Khadijah adalah istri yang sangat berpengaruh di Jazirah pada saat itu. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya, setiap Ramadannya, yaitu Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dibuat tahun kira-kira sekitar 83 tahun lebih sedikit. Dan Rasulullah SAW usai menyendiri dan mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira pada Ramadan 610 Masehi, Lailatul Qadar dikisahkan berlangsung pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam-malam yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Karena malam ini adalah malam di mana perbuatan baik kita akan dinilai 1000 bulan. Doa kita akan dikabulkan. Dan barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia adalah orang yang sangat beruntung. Kemudian peristiwa yang berikutnya atau yang keempat adalah peristiwa Perang Badar. Ya. Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 624 Masehi. Ini perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan kaum Quraisy di daerah yang bernama Badar. Perang ini berakhir dengan kemenangan telak oleh kaum muslimin. Walaupun pada saat itu jumlah tentara atau prajurit kaum muslimin sepertiga dari jumlah prajurit atau tentara-tentara kaum kafir Quraisy, yaitu 300 orang kaum muslimin melawan 1000 orang kaum kafir Quraisy. Tetapi Allah menurunkan bala bantuan dari langit, yaitu mengutus para malaikat untuk membantu kaum muslimin ini bertempur sampai hingga memenangkan pertempuran ini. Kaum muslimin, saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah SWT, peristiwa yang berikutnya adalah pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah atau disebut Fathul Makkah ini terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan 630 Masehi. Saat Rasulullah SAW bersama sahabat dan 10.000 kaum muslimin menaklukkan kota Mekah secara damai, artinya tanpa peperangan. Karena kalau toh kaum kafir Quraisy melawan pada saat itu, jumlahnya seluruh kaum Quraisy di Mekah hanya sejumlah 3.000 orang. Dan itu tidak, secara matematika tidak mungkin bisa mengalahkan kaum muslim yang berjumlah 10.000 orang. Kemudian diikuti juga dengan penghancuran berhala. Pada saat itu sebelum kota Mekah ditaklukkan atau sebelum terjadi Fathul Makkah, maka di Mekah atau di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala
baik di luar maupun di dalam Ka'bah sendiri. Nah, peristiwa ini bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan ya, ketika kaum muslimin memasuki kota Mekah yang dituju pertama adalah pusat ibadah, yaitu Ka'bah. Dan Rasulullah langsung memerintahkan para kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di kota Mekah pada saat itu. Dan khususnya di sekitar Ka'bah maupun di dalam Ka'bah yang sejumlah 360 berhala. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah wafatnya Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah pertama dari Bani Hashim yang juga menantu Rasulullah SAW, meninggal pada tanggal 21 Ramadan atau tahun 40 Hijriah yang bertepatan dengan 661 Masehi dalam usia 63 tahun. Beliau ditusuk atau dibunuh oleh seorang Khawarij yang memang bertujuan menghancurkan kaum muslimin pada saat itu, untuk memberikan tekanan dan rasa takut kepada kaum muslimin pada saat itu. Tetapi karena pertolongan Allah inilah sehingga kaum muslimin tetap tegar dalam menghadapi cobaan ini. Kemudian yang terakhir dari peristiwa ini, walaupun masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain, yaitu wafatnya putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra, wafat pada usia 28 tahun pada 3 Ramadan tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 632 Masehi. Dia merupakan istri dari sahabat Rasulullah sekaligus sebagai sepupu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan inilah saudara-saudara semua peristiwa besar yang terjadi pada saat bulan Ramadan, dan semoga ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita untuk mentauladani kisah-kisah ini dengan meningkatkan keimanan kita, sehingga di akhir bulan Ramadan nanti semoga kita mendapatkan titel muttaqin atau orang-orang yang takwa. Karena orang-orang yang takwa balasannya hanya satu, yaitu surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang singkat ini, semoga bermanfaat terutama bagi diri kami sendiri, dan semoga juga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Sekian, billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.